Mai. Kamu tuh nggak akan pernah nolak kalau itu nggak menguntungkan buat kamu. Aku tolak tawaran itu karena aku nggak tega ninggalin kamu sama Alif. Aku masih punya moral, Mas. Aku sama Alif kan sudah sering kamu tinggalin, Mai. Jadi kamu nggak perlu cari-cari alasan lagi. Jadi kamu lebih senang kalau aku ke Hong Kong, ya? Supaya kamu tuh bebas selingkuh sama perempuan itu. Iya, Mas? Aku emang pengen nambah ilmu masak aja. Nggak ada hubungannya sama sekali sama Oma. Tapi selama ini kan kamu jago masak, Fit. Tapi kan aku nggak bisa masak masakan asing, Rel. Kamu pikir aku sejahat itu menikmati pujian Oma di depan Fitri? Setidaknya kamu deket sama Oma itu makin mempersulit keadaan, Mos. Kamu sama Fitri emang pantas curiga sama aku. Karena aku pernah punya sejarah sama kamu. Tapi percaya, Rel. Bagaimanapun kondisi aku sekarang, aku nggak akan pernah ngerusak hubungan siapapun. Jadi, suaminya Maya selingkuh? Ya, belum tentu juga sih. Cuma agak-agak mengarah aja. Mendingan aku nemenin kamu belajar. Jangan dong, Rel. Loh, emangnya kenapa, Fit? Kamu nggak senang ditungguin sama pacar? Apa kamu takut diganggu? Ayo dong, Pi. Nah, sekarang kalian semua itu boleh pilih kamar karena di sini ada 4 kamar loh. Liburan keluarga gini aja, Farel malah nggak ikut. Kamu tuh gimana sih, Li? Bujuk anak sendiri aja nggak bisa. Lihat tuh, belum suami istri ya Fitri itu sudah menjauhkan Farel dari keluarganya. Apalagi kalau udah kawin. Ma, Farel nggak ikut karena nemenin Fitri belajar. Hari Senin Fitri ujian. Ujian aja minta ditemenin, alasan aja. Itu cuma akal-akalan Fitri aja kali. Akal-akalan gimana? Apa untungnya buat Fitri? Udah. Sekarang ini kan kita semua lapar. Jadi mendingan kita istirahat, nanti saya bikin makanan ya. Mai, kamu bantuin Mami ya. Alif biar sama Yuga Manadin deh. Yuk. Ayo. Susah banget sih ngafalinnya. Fit, jangan dihafal, tapi dipahami. Pelajaran kalau dipahami, dimengerti, itu akan ingat selamanya. Tapi kalau dihafal, habis ujian juga udah lupa. Iya, Pak Guru. Nah, dikasih tahu kamu kayak gitu sih. Bercanda kok, Rel. Kamu ngantuk, Fit. Lumayan. Fit, aku keluar bentar ya. Mau kemana? Mau nyusul Kanyar ya? Jauh banget. Ya enggak lah. Pokoknya ntar aku balik lagi, ya? Mau kemana sih? Ada deh. Ya? Ya ampun, Kay. Ribet juga ya kalau jagain anak sebanyak ini. Nggak kebayang ya, Al, kalau kita punya anak 4. Kayaknya aku nggak sanggup deh. Aku sih buatnya sanggup-sanggup aja, tapi kalau ngurusnya males aku. Duh, aku haus nih. Aku ambil minum dulu ya. Kalau aku hamil sampai 4 kali, kayaknya aku nggak sanggup deh, Al. Waktu hamil Vinza aja ngidamnya berat banget. Yang jelas kalau kamu udah ngurus anak 4, kamu nggak ada kesempatan lagi untuk dugem kan? Ih, kok nyindir aku sih? Nadine, nih foto hasil yang dari Tante Tasya udah jadi nih. Foto apaan sih? Om boleh lihat nggak? Boleh, Om? Apa-apaan nih, Kay?
Al, kamu jangan salah paham dulu, Al. Jadi selama aku ada di kantor, dia udah berani datang ke rumah Kay. Dan kamu mau menerima dia? Maksud kamu apa, Kay? Waktu itu Ferry datang sama Tasya. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja Nadine sama Yuga. Kamu masih belum nangkap juga ya? Itu cuma kamu flase, Kay. Dia ini mau deket lagi sama kamu, dia suka sama kamu. Kamu kok nggak percaya sih sama aku? Lagian masa orang datang baik-baik, aku usir gitu aja? Seenggaknya kamu jangan ngasih harapan ke dia, Kay. Kayla dengerin ya. Kalau kamu ngizinin dia datang ke rumah sekali aja, dia bakalan lebih berani lagi, Kay. Kamu kenapa sih nggak percaya sama aku? Kamu udah kelewatan, Kay, sekarang. Di rumah mertua sendiri aja kamu udah berani nerima dia ke rumah. Gimana kalau kita punya rumah sendiri, Kay? Aku pergi ke kantor dan kamu berdua sama Vinsa. Kamu kok jadi nuduh yang enggak? Ya ampun, sampai ketiduran. Sayang. Sayang, bangun sayang. Fit, bangun dong. Rel, udah lama ya di sini. Enggak, aku baru nyampe kok. Kamu tuh ketiduran. Nih aku bawain kopi, biar nggak ngantuk belajarnya ya. Kau baik banget sih, Rel. Sampai beliin aku macam-macam gini. Kuenya dimakan dong. Makasih ya, Rel. Kopinya lumayan, jadi aku bisa melek sampai malam. Jadi bisa belajar. Mau aku temenin sampai malam? Nginep juga mau kok aku. Enak aja. Nggak boleh? Kamu juga jangan kemalaman tidurnya, Fit. Besok kan ujian, ntar malah kacau lagi. Tasya! Maksud lo tuh apa sih? Apaan sih, Kay? Jangan usah pura-pura nggak tahu deh lo. Lo tuh sengaja emang ngerusak hubungan gue sama Aldo. Lo ngomong apa sih? Lo kok nuduh gue kayak gitu? Emangnya gue tuh ngapain? Ngapain? Lo tuh sengaja foto gue sama Ferdi, terus fotonya lo kasih ke Yuga biar Aldo lihat gitu. Udah tahu Aldo orangnya cemburuan, apalagi sama Ferdi. Lo tuh sengaja yang ngeset supaya kelihatannya gue balik sama mantan gue, iya? Enggak, gue nggak pernah berpikiran sejauh itu, Kayla. Itu si Aldonya aja yang panasan. Mendingan sekarang lo jelasin ke Aldo kalau ini tuh cuma salah paham biasa, Kay. Enak aja lo ngomong kayak gitu. Emang lo pikir gampang buat dia percaya lagi setelah ngeliat foto itu, ha? Kayla, ada apa sih? Ini Pi, ponakan papi. Gue dibaikin, dibantuin, malah nusuk dari belakang. Tasya, ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Om. Ini cuma salah paham biasa aja. Siapa, Fit? Oh, Marel. Ngapain dia? Loudspeaker, Fit. Aku mau dengar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Fit, gimana kamu tuh? Belum jadi isinya Farel. Kamu itu sudah ngatur, sudah ngekang si Farel. Farel itu ya cucu lelaki Oma satu-satunya ya. Kamu itu tidak boleh menjauhkan Farel dari keluarganya. Oma, tapi aku... Kalau kamu calon istri yang baik ya, kamu itu harus mendukung Farel ya untuk mendekatkan Farel pada keluarganya. Mentang-mentang Oma tuh nggak suka sama kamu ya, terus kamu tuh bujuk Farel ya untuk musuhin Omanya sendiri. Astagfirullahaladzim, Oma. Jangan. Sekarang Oma yakin ya siapa kamu sebenarnya. Gara-gara ini ya, Oma yakin bahwa kamu itu tidak ada niat baik pada keluarga Farel. Harusnya kamu biarin aku untuk ngingetin Oma. Enggak, Rel. Enggak baik kalau orang tua tuh dilawan. Nanti Oma bisa sakit lagi. Tapi kita nggak bisa terus-terusan diginiin, Fit. Jadi kita mesti gimana? Farel, gimana pun kita harus hargai pendapat Oma. Fit, pendapat Oma itu nggak penting. Kamu inget gak waktu kita pacaran dulu? Waktu orang tua aku menentang habis-habisan. Kamu bilang, kamu nggak akan menikah sama aku kalau orang tua aku belum restui.
Sekarang papi mami udah merestui, Fit. Jadi nggak ada masalah lagi kan? Nanti kalau kita niat nikah, kita benar-benar nekat. Kalau Oma sakit lagi, pasti aku yang disalahin. Gak ada yang menyalahkan kamu, Fit. Percaya sama aku. Maafin aku, Fit. Aku takut kehilangan kesempatan, Fit. Kalau aku nggak ngelakuin hal itu, kenapa juga aku harus ngaku? Kamu itu keterlaluan ya, Al. Aku itu istri kamu. Kalau kita nggak ada rasa saling percaya, apa artinya pernikahan ini? Kalau kamu bohong sama aku sekali, aku masih bisa maafin kamu. Tapi ini udah berkali-kali, Kay. Jadi jangan salahin aku kalau kamu kehilangan kepercayaan aku. Jadi kamu benar-benar nuduh aku selingkuh sama Ferdi? Kamu masih berani ya nyebut nama dia di depan aku, Kay? Ya karena aku nggak ada perasaan apa-apa ke dia. Dia itu ngedeketin kamu. Kamu nggak sadar ya? Oke, sekarang dia ngedeketin Yuga dan Nadine. Dia narik simpati kamu. Terus dia ngedeketin Vinsa. Dan terakhir, dia ngerebut kamu dari aku, Kay. Kamu mikir terlalu jauh, Al. Dia itu sukanya sama Tasya, bukan sama aku. Sayangnya feeling aku nggak kayak gitu, Kay. Kayla, Aldo. Ini Vinsa rewel terus nih. Fit, jangan mikirin sikap Oma ya. Kamu istirahat aja. Soalnya besok kan kamu ujian. Kamu harus konsen, oke? Calon istriku pasti bisa ujiannya dong. Insya Allah, Rel. Doain aja ya. Ingat loh, kalau nilainya jelek, ada hukumannya. Kamu tuh kebiasaan deh. Yaudah, aku pulang dulu ya. Terima kasih ya udah nemenin aku. Hati-hati ya, sayang. Kalau ada masalah ya sama anak-anak itu jangan suka nyalahin orang lain. Maksud Mama? Itu loh, Li. Masalahnya Kayla sama Aldo. Apa-apaan sih kenapa dibahas di sini? Soal itu lagi, Kay. Cuma salah paham biasa aja, Kopi. Salah paham biasa gimana? Suami kamu kan nuduh kamu selingkuh, iya kan? Apa? Om sama Tante tenang aja ya. Ceritanya nggak kayak gitu kok. Syah, lo tuh kenapa sih? Tadi lo udah buat salah. Terus lo ngomong yang enggak kayak gini. Maksudnya apa? Ya aku nggak terima aja kayak kalau dituduh kayak gitu. Gue kan nggak tahu apa-apa. Kok malah gue yang disalahin sih ngerusak hubungan lo sama Aldo? Tama, Lia. Intinya ya, kalian itu kalau milih menantu itu yang hati-hati. Lihat tuh Bram sama Maya. Berantem, pisah rumah. Kayla, Aldo, kayak gitu juga. Kacau. Ini semua tuh kacau karena Tasya. Kok kamu malah nyalahin Tasya sih? Gini aja, kalau memang kamu nggak selingkuh sama mantan kamu itu, ya udah, nggak usah panik. Kok pakai marah-marah sama Tasya segala? Itu kan urusan kamu sama suami kamu sendiri. Loh, justru karena itu cuma masalah aku sama Aldo. Harusnya Tasya nggak ikut campur. Tante juga nggak usah ikut campur, Tan. Udah. Kok jadi ribut begini? Kita ini sekarang nih kumpul untuk liburan keluarga. Kok jadi berantem? Udahlah, Mi. Masalah ini nggak bisa diselesaikan dengan nangis. Mami tuh sedih banget, Pi. Kenapa sih masalah anak kita tuh gak ada habisnya? Belum juga masalah Bram sama Maya kelar. Sekarang ada masalah Kayla lagi sama Aldo. Ya tapi Mi, ini kan belum tentu semuanya benar. Pi, Mi, Kayla
Kayla sengaja mau ngejelasin di sini. Soalnya kalau ngejelasin di luar, takutnya mereka mendramatisir. Kamu tuh sebetulnya ada apa sih, Kay? Kalau Kayla itu bilang enggak, kamu kasih kepercayaan dong sama istri kamu. Masa Kayla itu harus bersumpah segala sih, Al? Mami yakin kok, Aldo. Kayla nggak mungkin selingkuh. Dia itu cinta banget loh sama kamu. Dan Kayla tahu kok dia udah punya anak. Dan Kayla nggak mungkin kan menghancurkan rumah tangganya sendiri, Aldo. Ini semua gara-gara Tasya. Dan kalau kamu mau tahu penjelasan persoalan ini, kamu jangan tekan Kayla. Mendingan kamu tanya deh sama Tasya, apa yang sebenarnya terjadi? Mi, apa pernah saya komplain sama Mami ataupun Papi? Waktu Kayla dugem. Waktu Kayla kabur ke Singapura dengan keadaan hamil. Waktu Kayla ketangkap polisi, Mi. Berapa banyak lagi yang saya butuhkan untuk kesabaran ini, Mi, untuk ngadepin Kayla. Aldo, Mami minta tolong banget sama kamu. Tolong maafin Kayla ya. Karena untuk kasus yang satu ini, Mami yakin Kayla nggak salah kok. Kalau saat ini saya maafin Kayla, itu karena saya menghargai Mami dan Papi. Pokoknya dari sini ke depan, Mami nggak mau lagi loh. Kamu dan Kayla nggak boleh berantem lagi ya. Kay, kamu apa-apaan sih? Apa harus melibatkan orang kalau kita ada masalah? Malu, Kay, malu. Sekarang Mami turun tangan dan marah-marahin aku. Puas kamu? Aku tuh udah putus asa, Al, untuk nanganin masalah ini. Terus, kalau Mami yang ngomong, apa aku cabut tuduhannya? Enggak, Kay. Jadi kamu masih nuduh itu sama aku? Astagfirullahaladzim, Al. Aku tuh harus gimana lagi? Cuma kamu yang tahu. Gimana caranya supaya suami kamu percaya lagi sama kamu? Aduh, Diki kemana sih? Susah banget dari kemarin gue cariin. Diki. Sorry mas, saya kira Diki. Udah sana pergi deh. Aduh, Dik kemana sih lo? Kembaliin duit gue kek. Kalau enggak kan gue bisa digantung sama nyokap sama bokap. Terus rumah mau disita nih. Terus keluarga gue tinggal di mana dong? Mas lagi nunggu orang ya? Nah, kebetulan sambil nunggu orang, boleh lihat dulu dong nih mas. Saya punya alat pijat murah, wattnya kecil lagi. Ini orang lagi stres ditawarin barang dagangan. Oh, stres. Stres kenapa mas? Gue ditipu rekan bisnis, uang gue digondol habis semuanya. Kalau gitu cocok mas. Mas harus perlu beli alat ini. Pas banget. Pas gimana? Nggak ada hubungannya lagi. Alat ini mas, kalau dipakai di tengkuk, bisa ngilangin stres mas. Iya ngilangin stres. Tapi tetap aja duit gue nggak balik. Setidaknya kan stresnya hilang mas. Iya gue tahu stresnya hilang. Tapi tetap aja duit gue juga hilang. Kalau stresnya hilang,
Jadi bisa memikir dengan jernih. Nah, kalau Mas bisa mikir dengan jernih, otomatis Mas bisa tenang. Bisa mencari rekan bisnis Mas yang kabur itu. Iya juga bener. Tapi enggak. Emang paling bisa lo sales ngeroyok orang. Gua nggak punya duit buat beli gituan. Murah kok Mas. Beli deh. Tinggal satu-satunya nih. Aduh, gua nggak butuh. Lagian kalau gua stres, mendingan gua tidur. Besok kan juga harus seger. Iya, Mas tetap memerlukan alat ini, Mas. Buat apaan? Nah, buat persiapan. Ngegetok rekan bisnis Mas yang kabur itu nanti kalau ketemu. Besok ujian gue kepikirannya Oma terus. Malah Farel ngajak pernikahannya dipercepat. Padahal kan Oma belum ngerestuin. Gimana ya? Kalau tiba-tiba aku nikah sama Farel, satu rumah sama Oma. Padahal Oma belum ngerestuin. Bisa gawat. Udah, itu dipikirannya nanti aja. Yang penting dijalanin aja yang sekarang. Sekarang pijitin Oma sampai Oma tertidur ya. Kata Oma, kalau suami pulang ke rumah, istri mesti cantik, rapi, makanan udah siap di meja. Kan sekarang Farel udah pulang, Oma. Iya, itu Oma tahu. Tapi sekarang pijitin Oma dulu ya. Oma itu lagi susah tidur, pusing. Pijitin Oma sampai Oma tertidur. Ya Allah, tolonglah aku. Lepaskan aku dari belenggu penjajahan ini. Semoga Oma lekas tertidur dengan nyenyak sampai pagi. Biar aku leluasa dengan suami aku. Aduh, Fitri kok nggak keluar ya? Lagian Omo juga tega banget sih sender istri gue. Pakai cara apa ya? Duh, Farel udah ngasih aku kode. Tapi gimana nih? Takutnya Oma belum pulas tidur. Ntar aku bangkit, Oma teriak gimana? Farah, Fitri, mau kemana? Ya Allah, aku mimpi. Untung aja cuma mimpi. Serem banget sih. Atas nama cinta. Loh, Pak, Papa mau kemana? Kok barang-barangnya mau dibawa, Pak? Om Norman mau minggat. Nadine ikut ya, Om. Om Norman jangan tinggalin Nadine, ya. Papa diusir sama Eyang ya? Enggak, Nak. Papa pengen jual barang-barang Papa ini. Uangnya buat bayar cicilan utang ke bank. Oh, kirain. Tapi paling semua ini laku berapa ya? Pak, aku tambahin lukisan aku ya, Pak. Siapa tahu ada yang mau beli mahal, Pak.
Lukisan yang mana? Ada deh. Iya nak, mudah-mudahan aja ya. Ada orang yang stres, terus dia kaya juga hilaf. Mau beli lukisan kamu nih, harganya ratusan juta. Wah, Pak, emang lukisan juga bisa dijual sampai harganya segitu? Iya, kalau orang benar-benar sakit jiwa. Om jual prakarya Nadine ini aja. Siapa tahu laku. Kan lumayan buat nambah-nambah. Makasih ya nak, kalian berdua benar-benar baik. Sayang lagi sama om, sama papa. Terus pengertian. Tapi ini malah laku dijual nak. Mendingan gini aja deh. Kalian bantu doa ya, biar papa bisa menyelesaikan semua masalah ini. Ayo, Yuga, Nadine, mau ke sekolah ya? Om antri? Gue bisa minta tolong nggak? Gue pinjam dulu dong. 4 juta buat bayar cicilan pertama utang ke bank. Mau dibalikinnya kapan, Mas? Ya kalau udah ketemu Diki. Ya kalaupun belum, gue main sinetron lagi deh. Gue kumpulin duitnya, ntar gue bayar ke lo. Oke, Mas. Cicilan pertama Mas bayar. Tapi cicilan selanjutnya, Mas mau minjem kemana, Mas? Mau tambal sulam terus? Sampai kapan? Ya terus gue harus gimana dong? Nggak tahu lah, Mas. Saya minta maaf, Mas. Saya nggak bisa bantu. Saya juga lagi ada masalah sama rumah tangga saya. Yuk, Yuga, Nadine. Yuk, yang. Mesti nyari duit di mana lagi? Loh, ada apa sih? Kok cemberut? Keterlaluan kalian ini. Kali ini nggak inget ya hari ini ulang tahun Mama. Aduh, Mama, selamat ulang tahun, Mah. Selamat ulang tahun. Udah dong. Selamat ulang tahun ya, Ma. Mama mau kado apa, Ma? Mama nggak mau kado. Mama pengen dirayain di rumah ini. Ngundang banyak orang. Karyawan juga kamu undang, Tama. Loh, kok? Pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya harus ada pesta di rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, Mulia, ini ada titipan dari Bu Asih. Makasih ya, sayang ya. Ya udah, ini buat makan siang deh. Makasih ya. Kamu sekalian makan yuk. Fit, kamu udah ngucapin selamat ke Oma. Oma hari ini ulang tahun. Oma, selamat ulang tahun ya. Semoga sehat selalu. Oma mau ke kamar aja deh. Males sarapan di sini. Aku juga. Fit, maafin Oma ya. Ya apa-apa kok, Bu. Mi, gimana nih, Mi? Masa Mama minta ulang tahunnya dirayain di sini? Sebetulnya Mami juga malas. Mau nyiapin ini itu lagi. Oma kayak anak muda aja minta dirayain. Padahal menurut aku kalau makan sekeluarga aja udah cukup kan, Pi? Apa salahnya sih, Rel? Kasihan dong Oma. Oma itu kan udah tua. Ya mungkin dia sesekali pengen kalau ulang tahunnya tuh dirayain lagi. Gak ada salahnya kan kalau kita membahagiakan Oma yang di usianya udah gak muda lagi. Nanti malam dalam acara ulang tahun Mama, Mama mau ada satu permintaan untuk Farel. Apa itu, Mah?
Mama akan minta ya Farel untuk mempertimbangkan lagi menikahi Fitri. Itu ide bagus, Ma. Bagus banget. Dan Mama ya akan menekankan ya Farel itu untuk menikahi Mosa karena Mosa itu jauh lebih pantas. Tante, kok tumben? Ada apa? Enggak kok, Mos. Tante itu mau kesini karena mau undang anak-anak retro. Nanti malam kan Oma ulang tahun. Kamu datang kan, Mos? Oma pasti seneng banget loh. Gimana ya, Tante? Kayaknya aku nggak bisa datang deh. Kenapa sih, Mos? Kamu itu kan udah kayak anak tante sendiri. Keluarga tante kan keluarga kamu juga. Aku juga tahu. Cuma masalahnya selama ini Fitri jadi terpojok karena sering dibanding-bandingin oleh Oma dengan aku. Aku nggak enak sama Fitri dan Farel, Tante. Iya sih, Mos. Tante juga ngerti. Daripada ada pihak yang tersinggung, mendingan aku nggak usah datang kan? Tolong sampein ucapan selamat buat Oma aja ya, Tante. Mari, Tante. Ini Oma, Mos. Oma, selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan Oma bisa panjang umur dan sehat selalu. Makasih, Mos. Kok tahu sih? Iya, barusan tahu dari Tante Lia. Barusan ketemu. Ini, Mos. Oma mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa ya? Ntar malam ya mau ada acara di rumah. Kamu dateng, bisa kan? Aduh, gimana ya Oma? Kayaknya aku nggak bisa deh. Loh, kenapa? Udah gak sayang sama Oma ya? Iya sayang Oma, tapi kan... Tapi kenapa? Pokoknya dateng deh. Oma ingin ya kamu yang nyiapin menunya ya. Karena ya masakan kamu itu Oma suka sekali. Selera kamu itu sama selera Oma. Jadi Oma ingin ya semuanya tuh ya kamu yang nyiapin menunya ya. Datang ya, jangan enggak ya. Oma, bukannya aku nggak mau. Tapi aku nggak enak sama Farel. Kayaknya dia keberatan deh kalau aku datang. Kenapa? Karena dia nggak suka Oma muji-muji aku terus di depan Fitri. Lagian kasihan Fitrinya Oma. Terserah Oma dong mau muji siapa kek. Lagian ya kamu itu pantas kok dipuji daripada gadis kampung itu. Tapi kan Farel cuma ingin menjaga perasaan Fitri. Oma tahu kalau kamu tuh nggak enak ya, tapi tolonglah sekali ini kamu nyenengin Oma. Siapa tahu ulang tahun Oma yang terakhir. Oma kok ngomongnya kayak gitu sih? Umur orang kan kita nggak tahu. Makanya Oma minta tolong. Kamu kali ini nyenengin Oma ya, di ulang tahun Oma kali ini ya. Ya udah kalau gitu nanti biar aku izin dulu sama Farel ya. Ngapain minta izin dia segala? Yang ulang tahun kan Oma, bukan dia, bukan Fitri. Pokoknya kamu datang ya sayang, Oma tunggu ya. Udah mau ke kampus ya sayang? Hati-hati ya. Ingat loh, kalau nilainya jelek, ada hukumannya. Doain aja ya, Rel. Ya udah hati-hati ya. Nanti malam aku jemput ya. Iya, Rel. Aku deg-degan deh. Oh, mau tenangin dikit gak? Aku peluk ya. Enggak, nanti kelamaan aku telat lagi. Aku berangkat sekarang ya. Fit, tunggu. Bridal yang bagus di mana ya, Fit? Bridal? Di mana ya? Aku juga nggak tahu. Kenakan pakai kebaya apa pakai ball gown ya? Bang lo apa sih? Aku belum pernah dengar. Baju pengantin perempuan ala internasional, Fit. Yang kayak gaun, warnanya putih, berenda itu ya? Sama sih, bagusnya kayak kebaya. Terus kalau misalnya undangan bagusnya pakai foto atau polos saja? Kalau pakai foto bagus,
nggak pakai foto juga bagus. Terus kamu pernah lihat souvenir yang aneh dan unik-unik gitu nggak? Rel, kok malah ngobrol sih? Aku berangkat ya. Nanti kalau aku telat, nggak boleh ujian sama dosennya. Kita malah ngobrol nggak penting gini sih. Ya udah ya, aku pergi dulu. Naif banget sih tuh anak. Dia bilang ini nggak penting. Emang dia pikir kita ngebahas apa? Mungkin dia nggak nyadar kali ya. Kalau aku mancing-mancing untuk mempercepat pernikahan gua sama dia. Mos, makasih ya sayang. Akhirnya kamu mau datang, terus kamu bantuin ini semua. Bunganya ketinggalan di mobil. Aku ambil dulu ya tante. Nggak usah, kamu di sini aja, biar Om Dan yang ambil, ya. Pah, cepat ambil sana, buruan. Merintah amat jongos saja. Nanti sekalian tolong tiupin balon-balon supaya anak-anak pada seneng dan mereka tahu kalau Oma Buyutnya ulang tahun, ya. Niup balon harus papa juga. Protes aja. Cepetan ambil bunganya. Lalat bener kalau disuruh. Iya. SMS dari siapa malam-malam gini? Jangan-jangan dari mantannya lagi. Kamu buka-buka handphone aku? Keterlaluan ya kamu, Al. Segitu nggak percayanya. Sampai kamu harus buka SMS di handphone aku dulu. Maaf, Ki. Habis SMS-nya malam-malam gini aku pikir dari mantan kamu. Nih. Jangan asal nuduh kamu. Gimana nih? Mau datang ke rumah Mami nggak? Mami ngundang. Ada ultahnya Oma. Terserah kamu. Ya harus datang lah, Al. Kalau enggak mereka pasti ngiranya hubungan kita tuh ada apa-apa. Iya. Kok kamu jadi nyorot gitu sih, Ki? Kamu duluan yang nyolot. Fit, gimana? Sukses ujiannya? Tadi... Nggak bisa ya, Fit? Blank semua ya? Bisa deh, Rel. Sukses. Kamu ini aku kirain... udah deg-degan aja aku. Kamu tuh tumben ya bisa ketipu juga sama tampang aku. Rel, apaan sih? Jangan meluk di sini, banyak orang. Di mobil aja gimana? Maunya kamu. Berarti kita udah bisa langsung nikah dong, Fit. Kamu kan udah pasti lulus. Ngomongin ntar aja ya. Rel, aku lapar banget. Tadi kan energi aku udah kekuras pas aku ujian. Jadi aku lapar. Makan di mana? Kamu lupa ya? Kita kan hari ini makan di rumah aku. Oma ulang tahun, Fit. Kamu kenapa, Fit? Takut sama Oma? Katanya udah kebal. Ayo, ditungguin. Beli kado dulu ya. Oh, boleh. Apalagi, Fit? Tadi kan sebelum aku berangkat ke kampus, kamu tuh ngomongin masalah undangan, bridal, souvenir. Emangnya maksudnya apa sih? Ada deh. Farah apaan sih, nggak lucu deh. Udah kasih tau aja. Jangan bikin aku bingung. Nanti juga kamu tahu. Udah, beli kado yuk. Ayo. Oma, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Oma bahagia sekali malam ini. Terima kasih loh, Mos. Kamu sudah menyiapkan semuanya untuk Oma. Sekarang tiup lilin untuk Oma. Ayo. Udah tasnya nyalain dulu ya. Sini dong, nyamperin sini. Sini, Bang, kumpul. Ayo, Ma. Ayo, Ti.
Selamat ya, Ma. Oma. Oma selamat ulang tahun yang Tasya. Tuhan berkati Oma. Kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ya semuanya ya. Oma itu cuman mengundang Moza, tidak mengundang Fitri. Untuk apa anak itu datang ke sini? Oma, Gak apa-apa Korel. Maaf Oma, kalau kehadiran saya di sini cuman merusak kebahagiaannya Oma aja. Mendingan Fitri pamit sih. Fit, tunggu ya. Udah dah, biarin aja dia pergi. Dia mau pulang kok. Semuanya saya pamit ya. Fit, kamu tetap di sini. Rel, kamu gak ngeliat apa? Aku diusir sama Oma. Enggak, aku pengen ngomong sesuatu. Ini nggak ada kaitannya dengan ulang tahun Oma. Ini kaitannya dengan kamu. Oma, tolong jangan usir Fitri. Aku mau ngomong sama semuanya di sini. Ini serius. Aku udah nggak bisa menunda ini lebih lama lagi. Mumpung semuanya di sini, aku mau ngomong sesuatu. Aku dan Fitri udah memutuskan untuk menikah minggu depan, tanggal 5 November. Kalian dengar ya? Kalian sekarang berdua masuk kamar, kemasi barang-barang kalian, kita pergi dari rumah ini. Kamu harus tanggung jawab. Saya hamil. Pokoknya saya mau. Kamu nikahi saya besok. Cerain aja istri-istri Mas.